Halo guys, kenalin gue Wisnu, seorang WordPress spesialis. Jadi sekarang kita akan belajar membuat WordPress website toko online dari nol sampai akhir ya, sampai bisa transaksi menggunakan WordPress. Karena lagi ramai ya, di marketplace tuh udah naik gila-gilaan, jadi banyak brand-brand besar juga udah mulai beralih dari e-commerce ke website toko online mereka gitu ya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung aja masuk ke prakteknya. Jadi silakan langkah pertama kalian install dulu ya untuk WordPress-nya baik itu di lokal maupun di server. Jadi di sini posisinya gue udah anggap kalian tuh paham ya cara instalasinya. Kalau kalian mau gue buatin tutorialnya, tulis aja di komentar nanti gue buatin ya cara instalasi WordPress di lokal maupun di server. Nah, sekarang kita akan instalasi dulu ya dari tema sampai pluginnya ya. Untuk tema kita sekarang mau pakai dari Envato, jadi ada tema elektro. Ini tuh cukup mendekati dengan Shopee ya, jadi agar customernya tuh tidak terlalu susah untuk adaptasinya. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini, tapi ini nanti kita akan custom agar tampilannya tuh mirip ala-ala Shopee ya. Nah, silakan kalian download dulu ya untuk temanya. Kalian bisa langsung download dari Envato resminya langsung. Tapi kalau kalian mau praktis dan lebih murah, gue udah siapin temanya di deskripsi ya. Kalian tinggal di download aja. Nah, pertama silahkan kalian masuk ke Appearance lalu ke tema. Nah, sebelumnya silahkan samain dulu ya. Untuk bahasa sistemnya itu menggunakan bahasa Inggris biar tidak ada mispersepsi ya. Nah, kalau kalian defaultnya bahasa Indonesia, silahkan rubah dulu nanti di setting general ya. Nanti di sini ada bahasa. Nah, ini nanti bahasanya set aja ke Inggris ya, jangan Indonesia. Nah, langkah pertama kita masuk ke tema. Nah, lalu add tema. Nah, ini untuk sebelumnya ya. Kita lihat dulu website kita tuh seperti ini ya, karena kita menggunakan temanya tuh 25. Nah, kita akan pasang menggunakan Hello Elementor. Jadi silahkan install aja, lalu aktifkan ya. Nah, ini tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau di server biasanya itu tergantung spesifikasi server dan jaringan. Nah, ini kalau udah tinggal diaktifkan aja. Nah, ini kita refresh. Nah, ini udah berhasil ya. Hello Elementornya udah berhasil terinstall. Ya gak apa-apa, ini untuk awal ini gini gak apa-apa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke plugin lalu add plugin. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke sini ya, ke plugin yang sudah diinstal dulu. Ini ada 2 plugin, ini kita hapus dulu aja biar gak ngehalangin aja ya, karena itu gak bakal dipakai juga sih. Lalu kita add plugin. Nah, di sini kita Envato aja search. Nah, nanti akan ada beberapa opsi ya yang muncul. Kita install yang Envato import. Nah, ini scroll aja ke bawah sampai ada template kit import ya. Ini jangan salah ya, karena ada dua ya, ada yang ekspor, ada yang impor. Jadi kita pilihnya tuh yang impor ya. Nah, yang ini template kit import ini kita install aja. Lalu kita aktifkan ya. Nah, selanjutnya kalau udah aktif ini kita masuk ke tools. Di sini ada template kit ya. Nah, lalu kalian silahkan masukin nih file tema yang dari Envato ini ya. Nah, kalau kalian pakai link yang ada di deskripsi, kalian nanti akan dapat 4 file. Jadi ada satu file tema, ini file tema, dan ada 3 plugin. Nah, jadi silahkan di download saja, ini bebas ya, ini opsional aja. Kalau mau pakai deskripsi boleh, kalau mau langsung dari Envato-nya juga boleh. Nah, ini kalau udah di download ya, silahkan masuk saja di sini lalu upload. Nah, ini nanti langsung otomatis ya, kalau servernya support ini langsung
otomatis keinstall. Nah, mungkin ada beberapa kasus kalau misalnya tuh udah ditunggu lebih dari 1 menit masih gak muncul kayak gini, itu tuh berarti PHP-nya tuh harus di-upgrade ya, harus di-update limitnya. Limit PHP, limit app-nya itu harus di-update dulu, nanti refresh lalu coba lagi ya. Itu berlaku di server maupun di lokal biasanya. Nah, kalau udah gini selanjutnya kita install requirement pluginnya dulu. Ini semuanya install kecuali Elementor Pro. Nah, ini Elementor Pro kita kan nggak pakai Elementor Pro ya karena berbayar. Jadi nanti kita akan bukan akalin sih, tapi pakai alternatif plugin lainnya namanya tuh Pro Elements. Jadi nanti kalian udah dapat bundlingnya tuh semuanya ada di sini. Seperti itu ya. Nah, ini tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, ini sampai nunggu proses selesai, ini kita download dulu ya untuk plugin Pro Elementnya. Karena nanti si temanya nggak bakal bisa diinstal gitu kalau tanpa Elementor Pro. Seperti itu ya. Nah, ini di bagian WooCommerce ini agak lama biasanya. Ditunggu saja. Nah, ini sambil nunggu jangan lupa si pluginnya tuh di download ya yang Pro Elements. Ini udah ke download belum ya? Kayaknya belum deh. Oh, udah. Nah, ini kita close aja. Nah, ini kalau belum ada install Elementor Pro, ini masih belum bisa diimpor untuk tema demonya ya. Karena ini wajib ya posisinya. Nah, selanjutnya kita masuk aja ke bagian plugin lalu add plugin. Nah, kita add plugin, kita upload plugin yang Pro Elements tadi yang ada di Google Drive ya. Nah, kalau udah kebuka gini, lalu kalian upload plugin, lalu pilih aja filenya, nah lalu install ya. Seperti itu, dan ini aktifkan plugin. Nah, ini udah terinstall ya dan udah aktif. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian tools, lalu template kit. Nah, sekarang kita klik, nah ini udah bisa diimport ya sekarang untuk demonya. Nah, ini nanti ada notif seperti ini diabaikan saja ya karena kita pakai plugin alternatif, tidak pakai Elementor Pro. Jadi silahkan kalian bisa impor saja langsung untuk demonya ya. Nah, ini silahkan diimpor saja semuanya. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Tandanya kalau udah selesai ke impor tuh nanti kayak gini nih, view template, import again. Jadi jangan diimpor again karena nantinya akan jadi ada 2 demo ya. Jadi cukup satu saja. Nah, ini pastikan semuanya udah keinstall. Oke, tinggal satu lagi yang homepage. Udah 93%. Nah, ini tandanya semuanya udah berhasil ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita refresh itu belum masuk ya. Nah, caranya kita pasang dulu header sama footernya ya. Kita masuk ke bagian Elementor, lalu di sini ada theme builder. Nah, silakan kalian masuk aja ke bagian theme builder, nanti tampilannya seperti ini. Masuk ke bagian header. Nah, ini sebetulnya headernya udah langsung ada ya menggunakan template, tapi kita edit conditionnya dulu. Nah, ini biarkan saja seperti ini, tampil di semua website, lalu kita save and close. Nah, sekarang kita refresh. Nah, ini langsung masuk ya untuk header dan footernya. Nah, sekarang kita impor bagian homepage-nya ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian masuk ke dashboard lagi, masuk ke bagian page. Nah, di sini add page-nya aja, add new page ya, add page. Nah, di sini silahkan home misalnya ya. Untuk template-nya default template kita ganti menggunakan Elementor Fluid. Lalu publish. Setelah itu edit with Elementor.
Nah, kalau sudah kebuka gini, silakan masuk ke icon file yang ini. Nah, di sini ada blog, page, dan template. Nah, template-template kita yang sudah kita import dari Envato tadi ada di bagian template. Nah, ini tinggal ditunggu saja, nanti ada banyak, kita pilih yang home ya. Home page, nah ini ada home page, lalu kita insert. Nah, ini muncul ya semuanya. Jadi caranya seperti itu ya, cukup mudah kan. Nah, ini kita implementasikan ke page-page yang lain. Nah, kita lihat patokannya tuh di demonya ya. Di sini ada home, about, shop, kontak, dan yang lainnya ada blog juga. Nah, untuk about dan kontak caranya sama, tapi untuk shop dan page itu berbeda ya. Nanti kita implementasikan. Nah, selanjutnya kita tambah dulu untuk page about ya. Jadi caranya sama, defaultnya kita ganti pakai Elementor full width, lalu kita publish, kita edit with Elementor. Nah, ini kita masuk lagi ke sini, masuk lagi ke template. Nah, kita pilih yang bagian about paling atas, lalu insert. Kita publish lagi. Nah, selanjutnya kita add page lagi untuk kontak ya. Nah, ini kalau teman-teman udah familiar ya, ini harusnya prosesnya tidak lebih dari 1 jam ya. Kalau videonya dirasa kecepatan bisa diturunin aja speednya ya. Kita cari yang bagian kontak, nah yang ini kita insert. Kita publish lagi. Nah, ini kita refresh ya bagian page-nya, lalu kita cek juga. Ini kita filter aja dari yang terbaru. Nah, ini ada kontak, ada about, ada home, ada my account, check out, card, shop. Nah, ini udah pada ada ya, sisanya yang belum itu blog ya. Kita buat blog, add page lagi, lalu kita blog. Nah, yang blog ini agak berbeda, jadi ini biarkan saja seperti ini. Jadi jangan diapa-apain, lalu close. Selanjutnya kita implementasikan biar si home-nya tuh langsung muncul di bagian pertama website. Masuk ke bagian menu customize. Nah, nanti silakan masuk ke homepage setting, di sininya ubah ke static page, lalu homepage-nya pilih yang home. Nah, post page-nya di sini kita klik yang blog, lalu klik publish. Seperti itu. Nah, ini kan kalau kita refresh nih, nah sekarang udah tampil ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu, karena ini menunya belum ada ya, sedangkan di sini tadi ada. Nah, ini tinggal kita back lagi, bagian menu kita klik, lalu create new menu. Di sini kita akan membuat menu baru untuk tampil di header. Next, add item. Nah, ini kita tambah-tambahkan saja page yang sudah kita buat tadi, home, blog, kontak, about, dan shop. Nah, ini untuk urutannya biasanya home pertama, lalu about kedua, shopnya ketiga, blog selanjutnya, dan kontak terakhir. Lalu kita publish. Nah, ini kita refresh. Nah, ini kalau kita klik sekarang udah berfungsi ya. About, shop, blog, dan kontak semuanya udah berfungsi ya. Nah, selanjutnya kita akan impor produk ya, impor produk, karena ini belum ada produk ya, sedangkan di temanya tuh kan ada ya. Nah, ini kita harus tambahkan satu persatu di bagian produk. Nah, ini add new product. Nah, cuma kalau kita menggunakan cara ini tuh susah dan lama ya. Harus, kalau ada 100 produk bagaimana? Itu kan cukup memakan waktu. Nah, kita akan impor ya dari Shopee. Kita akan impor dari Shopee menggunakan omnichannel big seller sebagai media scrapernya. Lalu kita impor ke WordPress website kita. Jadi cuma satu klik aja. Nah, caranya tuh seperti ini. Silahkan klik dan install dulu pluginnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi, nanti ada
namanya tuh Big Seller Shopee Importer. Nah, ini silahkan di-download saja pluginnya. Nah, ini ditunggu saja. Nah, ini udah ke download, lalu kita upload plugin. Nah, ini kita install. Lalu kita aktifkan plugin. Nah, kalau udah diaktifkan, nanti posisinya tuh ada di WooCommerce, lalu ada menu baru Shopee Importer. Nah, tapi ini harus diaktifasi dulu. Silahkan kalian hubungi saya, ini sudah ada nomornya untuk kode aktivasinya. Nah, kalau sudah diaktifasi nanti tampilannya seperti ini. Nah, silahkan teman-teman subscribe dulu ya untuk produk yang ada di Shopee-nya. Jadi caranya tuh seperti ini. Silahkan registrasi dulu di Big Seller Omnichannel-nya. Lalu masuk ke bagian produk, di sini ada subscribe produk. Nah, silahkan teman-teman install dulu extension-nya ya. Shopee Dedicated Scrap Extension dan Chrome Extension. Silahkan diinstal dulu extension-nya. Nanti kalau udah diinstal, ada seperti ini ya. Ada beberapa extension yang support. Nah, kalau udah aktif extensionnya, nanti setiap teman-teman masuk ke Shopee, itu tuh ada logo Big Seller di atas, subscribe to Big Seller ya. Nah, kalau udah ada icon seperti ini, berarti teman-teman udah bisa nge-subscribe impor produk dari Shopee ke website kita ya. Nah, kita sesuaikan ya untuk produknya dengan tema website kita. Ini ada Apple Book, Smartwatch, dan Smart TV. Nah, kita urutkan dulu aja ya dari Apple Book, misalnya tuh di sininya Matchbook ya. Nah, caranya cukup sederhana ya. Silahkan arahkan kursor, nanti ada subscribe to Big Seller-nya, diklik saja. Nah, di sini nanti ada prosesnya subscribe to produk. Nah, ini silahkan di subscribe saja. Kita simulasi untuk 5 produk dulu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tunggu aja sampai prosesnya selesai. Sambil nunggu proses selesai, kita akan buat dulu kategori produk ya, karena penting ya. Nah, di sini di bagian produk, nah di sini ada kategori produk, kategoris. Nah, di sini kita buat kategori sesuai yang ada di sini aja ya. Misalnya tuh di sini laptop aja deh. Laptop, kita add kategori. Lalu selanjutnya tuh ada smartwatch atau jam tangan aja ya. Jam tangan. Selanjutnya ada smart TV. Nah, ini penting ya untuk penentuan kategori, karena pas kita impor tuh kita akan impor produk per kategori ya. Kalau sudah buat kategori, kita masuk lagi ke WooCommerce, lalu ke Shopee Importer. Kita stay di situ, lalu kita cek yang scrap. Nah, ini successful scrap tuh 5 produk ya. Kita view scrap produk. Nah, nanti di sini udah ada nih produk-produk yang tadi kita scrap. Ini kita tandain aja 5 produk. Jangan lupa, lalu kita ekspor selected. Nah, ini tinggal di-download saja. Nah, ini kan filenya XLSX ya. Kita kompres dulu ke CSV karena harus CSV ya. Itu CSV. Nah, ini silahkan di-convert dulu ya. Nah, kalau sudah tinggal di-download. Nah, kalau sudah di-download, kita upload ke sini ya. Nah, ini pilih file. Caranya cukup sederhana ya. Lalu upload and review. Nah, ini ada 5 produk, lanjut ke impor. Nah, ini kategorinya yang tadi kita buat, pilih di sini. Tadi ada laptop, lalu kita mulai impor. Nah, ini nanti ada prosesnya di sini, 5 berhasil, skip 0, gagal 0. Nah, ini kalau kita refresh di sini nanti produknya udah langsung muncul. Nah, cuma ini tampilannya masih seperti ini ya.
tenang aja, nanti kita akan custom biar tampilannya tuh seperti ala-ala Shopee. Nah, kita lanjut scrap lagi untuk jam tangannya ya. Oke, kita pilih aja lah, random aja karena ini untuk contoh ya. 1, 2, salah, 2, 3, 4, 5 aja ya, 5 produk. Caranya sama ya, lakukan cara yang sama. Nah, ini udah selesai, kita download lagi. Nah, ini kita ekspor selected, lalu kita download, lalu kita convert lagi ya, biar jadi CSV. Nah, ini kalau sudah kita download, lalu kita impor lagi ya. Nah, lakukan cara yang sama sampai produk teman-teman semua yang ada di Shopee itu keimpor semua ya. Nah, ini lanjut impor jam tangan. Nah, selanjutnya kita Smart TV ya. Nah, ini untuk Smart TV-nya kita scrap lagi 5 produk ya. 3, 4, 5. Nah, ini 6 ini kelebihan nih. Kita filter aja jadi 5, 3, 4, 5. Kalau dirasa kecepatan ini bisa diturunin aja speednya ya. Nah, ini kita convert lagi, lalu kita download lagi. Nah, lalu kita impor lagi ya. Upload, lalu lanjut. Nah, ini Smart TV. Mulai impor. Oke, nah ini kalau di refresh ya, ini semuanya udah tampil ya. Nah, selanjutnya tinggal kita custom biar tampilannya tuh seperti ala-ala Shopee ya. Nah, ini untuk pengeditan kontennya ini kita akhirkan saja, kita fokus dulu ke katalog sampai order dulu ya. Nah, ini biar tampilannya seperti ala-ala Shopee. Nah, kalau teman-teman ngeklik link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman ada dapat Tober Host Shopee Card final. Nah, ini silahkan di-download aja, lalu di-upload lagi ya. Nah, silahkan di-upload lagi untuk pluginnya ya. Nah, ini di sini produk plugin, mana plugin? Nah, plugin, add plugin. Nah, ini kita upload lagi ya. Install. Aktifkan. Nah, nanti di sini ada menu baru Shopee Cart. Ini tinggal diklik saja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tinggal silahkan hubungi lagi saya ya untuk kode aktivasinya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya kalau sudah aktif. Nah, ini kalau di refresh ini harusnya udah sedikit berubah ya tampilannya. Nah, seperti ini. Karena ini masih dolar, kita akan ubah dulu ya menjadi rupiah. Silakan masuk ke WooCommerce. Nah, ini setup aja, continue. Nah, ini diisi aja ya sesuai. Nah, ini di unchecklist aja semuanya karena ini hanya membuat berat website aja, tidak terlalu berfungsi. Nah, ini kalau udah gini ini udah beres ya. Ini kita refresh nanti udah berubah jadi rupiah. Seperti itu. Sesimpel itu sebetulnya ya.
Nah, ini kalau udah seperti ini sebetulnya udah mirip ala-ala Shopee ya. Nah, seperti ini untuk single produknya. Lalu kalau ini di add to cart, ini udah berfungsi. Nah, ini tinggal dilihat. Nah, ini kartnya. Nah, ini nanti yang akan kita custom ya. Nah, ini kita custom dulu ya. Nah, langkah pertama untuk mengcustom ini ya. Nah, kita masuk dulu ke pengeditannya ya. Nah, ini silakan klik edit with Elementor. Nah, ini kita mulai masuk ke pengeditan. Ini bisa langsung pengeditan home juga ya. Nah, teman-teman di sini silahkan klik yang tadi ya. Kita akan mengganti playstyle ini ya. Playstyle ini akan kita ganti. Nah, ini kan defaultnya tuh seperti ini. Kalau kita lihat di demonya tuh nanti seperti ini ya tampilannya. Tapi ini tidak otomatis posisinya ya. Cuma demo doang. Nah, ini kita masuk ke dashboard, kita masuk ke menu Shopee Cart. Nah, di sini ada shortcode. Nah, di sini ada TBSC kategoris. Nah, ini TBSC sel produk ini kita salin. Nah, ini kita masukkan di sini ya. Nah, ini silakan set aja di sini namanya tuh shortcode. Nah, shortcode yang ini kita tempel di bagian sini. Nah, ini kita tempel. Nah, yang ini kita hapus ya. Yang ini klik aja ya bagian ininya lalu kita hapus. Nah, jadi kita sisakan yang ini. Kita publish. Lalu kita refresh. Nah, fungsinya di sini ya bedanya. Jadi kita bisa custom untuk playstyle. Nah, di sini silakan masuk ke bagian playstyle. Nah, teman-teman tinggal aktifkan playstyle. Lalu ini waktu mulainya misal sekarang ya. Sekarang lalu waktu selesainya tuh ini bisa di set. Nah, ini kalau default temanya nggak bisa di set seperti ini, makanya kita set custom. Nah, ini kita set 2 hari misalnya. Nah, ini untuk diskonnya kita misalkan 10%. Nah, ini untuk produknya kita klik 2, 3, 4, 5. Nah, ini disesuaikan aja ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja lah. Nah, ini tinggal apply ke semua yang dipilih. Lalu simpan dan apply playstyle. Kita refresh. Nah, ini playstyle jadi muncul ya. Dan ini nanti akan hilang kalau waktunya udah berakhir. Kalau mau di on open, kalau mau di open ya ini tinggal di open aja lalu kita simpan dan apply. Ini kalau kita refresh nanti hilang ya. Nah, jadi fungsinya di situ. Makanya kita custom. Ini kita tampilan aja. Kita tampilkan aja ya. Nah, selanjutnya di bagian katalog produk. Nah, ini sebetulnya udah bagus ya seperti ini 1 2 3 4 5 6 7. Cuma ini kalau defaultnya ini enggak rapih ya. Nah, ini enggak rapih. Jadi kita akan custom menggunakan shortcode. Nah, di sini masuk lagi ke bagian menu shortcode. Di sini ada katalog. Nah, kita jangan paste yang ini ya. Nah, ini boleh sih yang ini. Tapi yang bagusnya tuh yang ini tah. Yang paling akhir ya. Yang ini kita copy lalu kita masukkan ke sini. Nah, ini new arrivalnya kita pakai shortcode lagi ya. Add element. Shortcode-nya kita masukkan ke sini. Nah, kita tempel. Nah, ini kita hapus ya yang ini. Yang tadi ini kita hapus yang defaultnya. Nah, kita refresh ya. Lalu kita lihat lagi. Nah, kenapa ini ada 2? Karena di pengaturannya tadi di sini ini kita klik lagi ya. Nah, ini 12 produk per page-nya. Jadi kita ubah aja jadi 10. Nah, nanti per 10 muncul, per 10 muncul. Nah, ini kita copy ya source code-nya.
Jadi kita akan mengganti lagi yang ini. Nah, ini produk on sale. Kita ganti lagi pakai shortcode ya. Nah, ini defaultnya dihapus saja yang tadi, kita ganti pakai ini. Ini kalau teman-teman mau sekalian langsung edit, ini juga bisa ya. Silahkan arahkan saja kursornya. Ini basic Elementor sih. Jadi saya harap teman-teman sudah paham editing di website Elementor basic ya. Nah, ini kan semuanya udah editable, silahkan tinggal edit saja. Seperti itu. Nah, ini kalau kita refresh. Nah, sekarang tampilannya udah ala-ala Shopee lah ya. Seperti itu. Udah agak mirip dibanding default demonya seperti ini. Ini basic WooCommerce banget. Nah, jadi yang sudah kita custom seperti ini. Selanjutnya, ini kalau kita klik, nah ini untuk single produknya tuh masih seperti ini ya. Nah, ini kita juga akan custom. Ini kita akan custom menggunakan single produk shortcode. Nah, cara mengcustomnya ini silahkan arahkan kursor ke edit with Elementor. Di sini ada Electrodeals, footer, dan single produk. Nah, kita pilih yang single produk. Ini tinggal klik kanan lalu open link in new tab. Nah, ini yang tadi kita hapus ya. Nah, ini bagian ini ya, bagian bawaannya ini kita hapus saja ya semuanya. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini juga kita hapus. Nah, ini kita tambah section baru, lalu kita masukkan lagi shortcode. Nah, kita ambil shortcode yang single produk yang paling atas, lalu kita paste ke sini. Nah, ini di sini mungkin sedikit berantakan ya, tapi gak apa-apa karena di real life-nya tuh enggak ya. Di live produknya tuh enggak. Nah, ini kita refresh, silahkan perhatikan perbedaannya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi lebih agak Shopee-Shopean ya. Style Shopee. Nah, ini tinggal dipilih aja. Nah, ini udah berfungsi semuanya. Nah, ini sebetulnya ada satu box lagi untuk WhatsApp. Nah, ini silahkan teman-teman masuk ke WhatsApp. Nah, ini nomornya silahkan diisi ya. Misalnya tuh 62081575. Nah, ini random aja sih sebetulnya. Simpan pengaturan. Tunggu sampai loading selesai. Ini kalau di refresh, nah ini ada chat. Jadi nanti kalau ini diklik, otomatis menanyakan produk yang ini ke WhatsApp admin. Nah, ini untuk bagikannya kita juga bisa custom di bagian tampilan, di bagian mana ya, social share. Nah, ini sebetulnya opsional ya, bisa ditampilkan atau enggak. Nah, ini kalau mau ditampilkan ini dipilih aja ya, yang mau di checklist yang mana, yang enggak yang mana misalnya. Nah, ini seperti ini 3 aja kita aktifkan, kita refresh. Nah, ini berubah jadi 3 aja. Sebetulnya seperti itu ya prosesnya. Cukup simpel dan mudah. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya ini belum beres sih sebetulnya ya. Kita setting bagian single produk. Ini single produk udah. Ini kalau kita masuk ke keranjang misalnya. Oh, ini harus dipilih dulu, masukkan ke keranjang. Nah ini cardnya tuh belum sesuai template ya. Ini kan harusnya kalau sesuai template tuh seperti ini ya. Kita masuk ke tools template kit. Nah, kita lihat cardnya ya. Nah, cardnya tuh harusnya seperti ini. Nah, ini akan kita custom. Cara customnya tuh kita lihat aja ini kita close dulu, ini juga kita close. Nah, ini card ya. Nama page-nya tuh card. Sebetulnya ini bisa langsung saja sih edit page di sini ya. Ini kita edit page. Nah, ini kan bagian ini ya. Ini kita langsung klik edit with Elementor. Nah, edit with Elementor. Selanjutnya, nah ini yang lama ini kita hapus. Lalu kita tambah yang ini ya, yang icon ini. Kita masuk lagi ke template seperti
impor yang untuk home. Nah, ini di sini kita cari card ya. Keranjangnya yang ini kita insert. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini agak sedikit harus di custom ya. Tinggal diklik saja bagian pensilnya, lalu ke style, paddingnya kita tambah 1 aja. Nah, ini kita publish. Nah, ini kita refresh. Nah, ini udah sesuai dengan template ya. Nah, lalu kita lanjut ke checkout. Nah, ini checkout juga sebetulnya belum sesuai template nih. Ini templatenya bukan seperti ini. Nah, ini caranya sama. Nah, ini kita close dulu aja. Edit page. Nah, edit page. Nah, ini langsung ke edit with Elementor. Nah, ini kita hilangkan lagi aja. Kita ganti dengan template. Nah, di sini cari checkout ya. Nah, di sini cari checkout, insert, lalu, nah ini biar checkoutnya hilang, ini silakan masuk ke page setting, lalu di sini ada defaultnya ganti ke Elementor Fluid. Nah, ini sebetulnya teman-teman bisa langsung jalan editing ya. Ini logonya silahkan diganti saja, tulisan dan lain-lain silahkan diganti ya. Sesuaikan saja. Nah, ini kalau kita refresh, nah ini template defaultnya sebetulnya ya. Nah, ini belum bisa check out karena belum kita setting untuk shipping dan pembayarannya. Nah, ini biar bisa check out, kita masuk ke bagian dashboard, kita masuk ke WooCommerce, lalu setting. Nah, kalau teman-teman lihat ini store coming soon, nah ini kita live-kan dulu ke sheet visibility, lalu pilih live. Nah, ini kalau nggak diginiin nanti customer gak bakal bisa check out ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian shipping. Nah, ini tinggal di next, down. Nah, ini ada free shipping, ini udah aktif ya untuk free shipping. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan agregator seperti kirimin aja, raja ongkir, bitship dan lain itu silahkan ya. Kalau di sini kita tidak akan sampai integrasi tapi sampai ke berjalan aja ya sampai check out. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke payment. Nah, ini paymentnya kita take offline paymentnya kita aktifkan yang direct bank transfer. Nah, ini kita manage direct bank transfer, kita add account, ini kita pilih Indonesia, GH Indonesia, akun name-nya ini misalkan ya, misalnya tuh apa ya, ini bank name-nya BCA misalnya tuh, akun name-nya tuh tes aja ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lah. Ini tinggal di save aja, lalu kita save change. Nah, ini di sini ini kita close aja. Ini kita refresh. Nah, ini silahkan diisi ya untuk alamatnya tes name. Nah, ini Indonesia. Nah, untuk alamatnya silahkan ini kode pos ya. Ini provinsi. Nah, ini untuk kode pos. Ini nomor handphone. Silahkan kalau mau dropship ininya diaktifkan, kalau enggak di unchecklist saja. Nah, ini udah bisa ya. Nah, ini tinggal place order. Oh, ini ada yang kelewat ya. Sebelum kesini kita masuk dulu ke bagian harusnya tadi sih. Jadi order summary-nya ini gak bakal aktif ya. Jadi kita bikin dulu page baru. Nah, di sini add page, namanya tuh order summary. Nah, klik publish, edit with Elementor. Nah,
di sini kita masuk ke sini lagi. Nah, ini di sini nanti ada page namanya tuh order summary ya. Order summary. Nah, yang ini ya. Ini insert saja lalu klik publish. Nah, biar order summary-nya aktif, ini nanti menampilkan order sama akun banknya ya. Nah, ini silakan teman-teman masuk logo Elementor di sini lalu masuk ke site setting. Nah, di sini ada WooCommerce. Lalu yang bagian price order ini silahkan klik order summary. Nah, ini tinggal di setting saja ya. Ini shopnya, silahkan aktifkan shop, my account tadi ada juga, my account, checkoutnya juga udah ada, checkout keranjang juga sudah ada. Nah, ini udah ini tinggal save change. Nah, ini kalau kita place order, nah nanti tampil order ini bank, akun banknya ya. Nah, sebetulnya ya sampai sini tuh udah beres gitu, udah selesai. Jadi akun teman-teman udah bisa order dari awal sampai akhir. Tinggal selanjutnya tinggal dikonekin. Kalau mau connect ke payment gateway, tinggal konekin ke payment gateway. Kalau mau konekin ke shipping aggregator, tinggal dikonekin ke shipping aggregator seperti itu. Untuk pengeditan page-nya ini basic banget ya. Jadi silakan edit saja tiap page, edit with Elementor. Untuk blog dan shop tinggal di edit saja, tinggal ditambah saja ya. Untuk about juga sama. Nah, ini untuk shop juga udah default ya, udah ke set otomatis. Nah, ini juga nanti udah otomatis ya semuanya, jadi udah berjalan. Nah, satu lagi yang belum kita set tuh my account ya. Nah, ini masih kosong. Ini masih kosong dan defaultnya tuh ini belum kita set ya. Ini kita exit to WordPress dulu. Kita masuk ke page. Di sini ada my account. Nah, ini kita view ya. Kita lihat dulu. Nah, ini tampilannya masih seperti ini ya. Ini belum by template. Nah, ini kita edit page. Nah, ini kita edit with Elementor seperti biasa. Lalu kita hapus bagian ini, lalu kita tambahkan yang template sudah ada my account-nya, my akun. Yang bagian, nah ini ada ya. Kita insert. Nah, ini ada yang sedikit harus di custom, klik saja masuk ke style. Di sini ada paddingnya di, oh bukan yang ini, tapi yang bentar ya. Nah, yang ini ya. Ini tambah saja satu. Nah, ini tinggal di publish. Ini kalau kita refresh dari gini jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, biar bisa diklik ini masuk ke bagian edit with Elementor, klik yang bagian header. Nah, ini kita copy saja ya. Kita copy. Nah, bagian ini kita taruh link di bagian sini. Klik publish. Nah, ini kalau kita refresh, nah ini kalau kita klik, nah ini udah bisa ya. Misalkan kita kalau lagi di blog mau login, nah ini udah bisa, udah support ya. Nah, itu sudah sih semuanya. Jadi dari awal sampai akhir ini udah bisa upload produk secara langsung ya, impor produk dari Shopee secara langsung banyak. Nah, ini selanjutnya tinggal diedit saja kontennya gitu ya. Nah, cara pengeditannya seperti tadi ya. Jadi silahkan masuk ke page-nya, lalu klik edit with Elementor, lalu silahkan edit saja seperti banner dan lain-lain ya. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Kalau mau saya buat
membuatkan website e-commerce terima beres, terima jadi, silahkan hubungi saja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan membantu.